Tuh, aduh, bunyinya sampai gemerincing. Ini keringnya bisa awet ya, bisa sampai 1 bulan ini. Tapi kayaknya saya sih nggak nyampe 1 bulan, mungkin 1 minggu juga ludes. Berapa hari juga ludes. Karena ini pasti rebutan ini nanti ya. Ini ya bahan-bahannya untuk membuat goreng kacang mete yang renyah banget, yang gurih banget, yang enak banget pokoknya. Ini kacangnya yang tadi ya 1 kilo, ini kacang mete. Kemudian ini 10 siung bawang putih ya, bawang putihnya besar-besar. Disesuaikan aja, kalau di Indonesia kecil-kecil, lebih banyak bawang putihnya lebih enak ya. Ini cabai bubuk, kebetulan saya ada cabai bubuk Korea ini 1 sendok makan. Boleh pakai cabai bubuk apa aja ya. Tapi ini opsional aja, ini hanya untuk penyajiannya nanti ya. Kemudian ini ada tepung keju, nah ini juga opsional ya, ini juga pilihan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nggak usah pakai. Kebetulan saya ada sisa nih. Kemudian ini garam secukupnya nanti, minyak secukupnya untuk menggoreng, dan kemudian air secukupnya. Langkah pertama ya, kita masak air sampai mendidih secukupnya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Dan kita masukkan kacang metenya. Nah, ini kacang metenya sudah saya cuci ya tadi. Kita masukkan. Dan kita rebus. Ya, ini rebusnya ada yang bermacam-macam cara ya. Ada yang pakai santan, ada yang cuma air aja sama garam. Saya nanti tambahkan garam ini. Ini yang paling praktis saja. Kita tambahkan garam ya secukupnya aja. Paling 1 sendok makan. Dan ini kita rebus nggak lama ya, hanya 1 menit aja. Tujuannya itu supaya mengeluarkan getahnya tuh. Ini agak ungu airnya ya, keluar getahnya, dan juga supaya kacangnya tuh basah ke dalam-dalam. Ini kan kering banget kacangnya, karena kalau kacangnya kering nanti kalau digoreng itu langsung dia cepat gosong ya. Diaduk-aduk supaya rata semua ya, dan getahnya keluar tuh, warnanya ungu tuh, airnya sudah berwarna ungu. Nah, ini udah 1 menit ya. Kita matikan apinya dan kita angkat kacangnya, kita tiriskan. Nah, ini ya, kemudian kita siram, kita bilas dengan air. Nah, sebelum menggoreng kacang metenya ya, saya mau menggoreng dulu bawang putihnya. Jadi jongjon kalau sudah digoreng bawang putihnya. Jongjon bahasa Sunda. Jongjon itu apa? Tenang ya kalau sudah bawang putih digoreng. Dan ini minyaknya juga masih bersih. Ini bawang putihnya nih nanti untuk penyajiannya ya, untuk penyimpanan. Disimpan di toples, nanti diberi bawang putih goreng itu enak. Nah, ini bawang putihnya sudah kuning keemasan, jangan sampai gosong ya. Kita akan angkat. Kemudian kita goreng kacang metenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang metenya itu harus terendam dengan minyak ya.
udah segitu dulu ya. Nanti sisanya saya goreng lagi, itu masih ada. Nah, pertama setelah dimasukkan ke minyak ini, jangan dulu diaduk-aduk ya. Nanti takutnya kalau diaduk-aduk itu kacang metenya jadi pecah. Jadi biarkan dulu dengan api kecil ya. Nah, kemudian setelah beberapa saat boleh diaduk-aduk ya pelan-pelan supaya jangan pecah ya kacangnya. Oh ya, sebelum digoreng ya kacang metenya itu tidak harus dingin dulu ya, nggak apa-apa. Hangat-hangat kuku gitu boleh langsung digoreng ya. Nah, ini terasa ya kalau udah mau kering. Ada bunyi kerutuk-kerutuk tuh. Atau kencring-kencring ya, seperti waktu goreng kacang bawang. Tuh. Berarti sudah garing ini. Dan ini kita angkat ya. Tapi matikan dulu apinya, nanti dia terlalu panas. Nah, kita angkat, kita tiriskan di sini. Ini tapi nanti ini masih ada proses pematangan lagi ya di sini. Jadi ngangkatnya jangan terlalu coklat, nanti jadi gosong kalau sudah kering. Nah, kita goreng lagi ya sisanya. Ini sisanya kurang lebih ada setengah kilo lagi. Nah, ini gorengan ini sudah mau matang juga ya. Tuh, warnanya sudah kuning keemasan dan sudah berbunyi tuh. Kerutuk-kerutuk. Ini tandanya sudah kering. Dan ini akan kita angkat juga, kita matikan apinya. Tuh, selesai kita menggoreng dan kita tiriskan ya. Nah, ini cara mengeringkan minyaknya ya. Dialasi dengan tisu dapur seperti ini. Dan kemudian di atasnya kita remas-remas sedikit ya, hati-hati jangan sampai pada pecah ya. Ini untuk mengambil minyaknya ya. Pelan-pelan kita pakai tisu dapur, kita lap-lap ya. Tuh, ini garing banget nih. Nih, garing banget tuh. Bunyi tuh. Dan coba kita patahkan satu ya. Tuh. Aduh, renyah banget. Tuh. Renyah banget. Nah, sahabat Indo Kuliner Hunter, inilah hasilnya ya. Yang tadi 1 kilo. Tuh, ngecring banget. Ini pokoknya kering ya, enak. Nah, sekarang mau saya kasih seasoning ya. Nah, saya kasih garam secukupnya. Kemudian ini tadi goreng bawang putih. Ini cabai bubuk. Wow, mantul pokoknya. Kemudian ini bubuk keju ya, keju parmesan. Ya, ini opsional aja ya. Kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dikasih keju. Jadi gurih nanti. Ini keju bubuk ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Ini opsional aja. Nah, ini sisa saya habiskan aja. Kemudian kita aduk-aduk. Tuh.
bunyinya sampai kerincing-kerincing. Karena ini kering ini ya. Ini enak banget ini buat cemilan ini. Nah, ini dia goreng kacang mete pedas gurih ya. Nah, sekarang kita masukkan toples ya. Nah, tapi toplesnya itu tutupnya harus pakai karet. Jadi biar nanti awet ya. Jadi tetap kering di dalam toples. Tuh, aduh, bunyinya sampai gemerincing. Ini keringnya bisa awet ya. Kalau ditutup rapat dengan karet itu, tutupnya bisa sampai 1 bulan ini. Tapi kayaknya saya sih nggak nyampe 1 bulan, mungkin 1 minggu juga ludes. Berapa hari juga ludes. Karena ini pasti rebutan ini nanti ya, cemilan. Tuh, 1 kilo ini harusnya 1 toples ini ya pas. Tuh hampir pas ya, 1 toples. Ini rasanya gurih, kemudian ada pedesnya, asinnya. Pas banget 1 toples 1 kilo. Nah, tutupnya pakai karet. Tuh, kenceng. Ini dia sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter. Goreng kacang mete pedas gurih. Mantep. Dan renyah ya.